Rencana Pemkot Malang membuka opsi Stadion Gajayana dikelola Arema FC, disambut baik oleh manajemen Singoedan. Arema FC melihat, rencana tersebut menjadi hal yang positif, itu karena, sebelum berkandang di Stadion Supriyadi Blitar, Arema FC ingin menggunakan Stadion Gajayana. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, klub selalu punya keinginan bertanding di Kota Malang. Alasannya, Singoedan punya histori yang panjang saat bermain di Stadion Gajayana, salah satunya, menjadi juara era Galatama pada musim 1992-1993. Stadion yang berada di Kota Malang itu menjadi kandang Singoedan, saat tampil di Liga Champions Asia pertama kali tahun 1993 lalu. Stadion Gajayana juga jadi saksi tim, saat berjuang promosi ke divisi utama pada 2005 lalu. Sebenarnya sudah dari tahun lalu, kami intens berkomunikasi dengan Pemkot Malang untuk pengelolaan Stadion Gajayana, tutur pria yang akrab disapa Inal itu. Namun, rencana itu urung terlaksana karena sejumlah hal, alhasil, saat kembali ada wacana untuk mengelola Stadion Gajayana, mereka siap membuka komunikasi lagi. Menurutnya, pengelolaan stadion tidak bisa dilakukan sembarangan, itu karena, ada aspek-aspek yang perlu disepakati. Apalagi tahun depan Stadion Gajayana digunakan event Porprov Jatim, lalu, butuh perbaikan untuk membuatnya bisa digunakan untuk Liga 1. Dia mencontohkan Stadion Supriyadi, untuk membuatnya standar BRI Liga 1 perlu dilakukan perbaikan, mulai dari lapangan, akses keluar masuk penonton dan tim, pencahayaan, sampai keamanan. Artinya, perlu proses yang baik, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, katanya. Disinggung Stadion Gajayana butuh banyak perbaikan untuk laga Liga 1, dia melihat bukan sebuah masalah, sebab, sudah menjadi tanggung jawab pengelola untuk memperbaikinya. Meski begitu, Inal mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Pemkot Malang, itu karena, klub masih fokus menjalani sisa pertandingan di paruh pertama BRI Liga 1 musim ini. Awal tahun depan, kemungkinan sudah bisa kami proses, bermain di rumah sendiri, dan didukung langsung Aremania menjadi impian kami, jelas mantan manajer bisnis Arema FC itu. Sementara itu, performa Arema FC musim ini bisa dibilang meningkat jika dibandingkan dua musim sebelumnya. Saat ini, Arema ada di papan tengah, meski baru menelan kekalahan 2-3 dari tim rival Persebaya Surabaya, kans bersaing ke papan atas masih terbuka. Pelatih dan manajemen Arema FC sampai saat ini berhasil membuat tim lebih kompak, rekrutmen pemain asing juga tergolong sukses. Seperti Dalberto Luan, William Marcilio hingga Lucas Frigeri selalu jadi pemain kunci Arema. Selain itu, striker asal Australia, Charles Lokolingoy kabarnya juga diminati beberapa klub, karena di Arema posisinya kini lebih sering jadi super sub. Namun, di balik itu ada ujian bagi manajemen Arema, menjelang transfer window, banyak godaan bagi pemain Arema untuk pindah, tentunya beberapa klub bergelimang dana yang berani merayu pemain Arema. Sampai saat ini, kami belum ada rencana merombak tim di putaran kedua, tapi, ada beberapa klub menawar pemain kami, pastinya pemain inti, ada juga yang ingin pemain asing maupun lokal, ungkap Yusrinal Fitriandi. Tapi bisakah manajemen Arema menahan godaan tersebut? Pada paruh musim lalu, Arema terpaksa melepas pemain terbaiknya, yakni Gustavo Almeida ke Persija Jakarta. Waktu itu, manajemen butuh suntikan dana segar untuk menghidupi tim. Namun, manajemen Arema saat ini menegaskan, dalam kondisi finansial yang lebih baik ketimbang musim lalu, sehingga untuk saat ini, Singoedan tidak ingin melepas pemain bintangnya. Sekarang kami bicara kebutuhan, untungnya saat ini, tidak urgen seperti musim lalu terkait finansial, kalau dulu memang kondisinya sudah parah, sehingga kami harus melepas Gustavo, jelas Yusrinal. Meski begitu, manajemen Arema tetap berupaya menjaga skuadnya karena kondisi tim saat ini sudah kondusif. Para pemain terlihat lebih kompak ketimbang dua musim sebelumnya, selain itu, attitude pemain saat ini tergolong bagus. Lantas seperti apa kebijakan Arema di transfer window? Manajemen akan melihat situasi lebih dulu, lantaran belum tentu pemain yang tampil apik di putaran pertama dilepas oleh klub lamanya. Manajemen dan pelatih akan berdiskusi lebih lanjut untuk kebutuhan tim. Secara internal, sudah ada pembahasan posisi mana yang masih dibutuhkan penambahan pemain, namun, Arema belum membuka ke publik. Yang jelas, mungkin ini tim yang paling solid dari 2-3 tahun terakhir, dari segi kekompakan dan attitude-nya bagus. Kalau ada percikan sedikit, masih dalam level yang wajar, lanjut pria yang akrab disapa Inal ini.